Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin netizen yang menghujat dengan buruk, dia itu tidak pernah hadir satu kali pun di tempat-tempat pengajian. Jadi gak ngerti keadaan. Padahal secara tidak langsung itu doa dia biar tidak hanya jualan seperti itu, kita dijuragan. Tapi itu kamu potong, kamu pelintir ya bebas. Terserah netizen. Netizen kan maha tolol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urang Surau. Pada kesempatan kali ini bahwa ada video yang telah kita tampilkan di awal tadi. Insyaallah ini yang akan kita jadikan bahasan pada kali ini. Paling tidak ada dua ucapan dari Gus Ikdam yang mesti kita tanggapi pada kali ini. Yang pertama adalah beliau mengatakan orang yang merendahkan Gus Miftah menandakan bisa dipastikan bahwa mereka itu tidak pernah ikut kajian. Yang menjadi pertanyaannya, dari mana Gus Ikdam tahu bahwa mereka itu tidak pernah ikut dalam pengajian? Apakah karena bahasa-bahasa seperti itu sudah lumrah di tengah-tengah pengajian? Justru saya berpikir lain, ya, bahwasanya mungkin saja mereka yang ikut menghujat Gus Miftah itu justru mereka adalah orang-orang yang rajin pergi ke pengajian. Mereka tidak pernah mendapatkan kata-kata yang tidak elok, kata-kata yang tidak bagus didengar itu di pengajian mereka. Sehingga ketika ada sebuah perkataan yang kasar di tengah-tengah pengajian, menurut netizen ini adalah suatu hal yang tidak lumrah. Karena mereka terbiasa di dalam majelis-majelis ilmu yang mana tidak ada perkataan-perkataan yang jelek di sana, tidak ada kata-kata yang kasar di sana. Justru mungkin ini saya berbaik sangka kepada mereka. Kalau dikatakan bahwa pasti mereka tidak pernah ikut pengajian, justru kita berbalik nanya, dari mana Gus Ikdam itu tahu bahwa memastikan bahwa mereka itu tidak pernah ikut kajian? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasa-bahasa yang tidak baik seperti bahasa tolol tadi itu, maka hendaklah dihilangkan. Apa susahnya kita untuk berbuat atau berucap yang lebih baik daripada itu? Cukuplah Gus Miftah itu sebagai contoh bagi kita ketika kita berbicara suatu hal yang tidak enak, yang mungkin adalah perkataan-perkataan yang kasar, cukuplah itu semuanya di pelajaran. Tidak usah juga kita ulangi di majelis-majelis yang lain, karena nanti akan berefek tidak baik juga, ya. Kita kalau itu dianggap sebuah bahasa yang biasa, mungkin di dalam majelis itu mungkin itu bahasa yang biasa. Namun ketika di luar sana itu bukan bahasa yang biasa lagi, melainkan itu adalah bahasa yang luar biasa, yang mencengangkan netizen, yang mencengangkan orang yang tidak ikut kajian. Kalau itu dianggap biasa, maka sungguhnya apa yang diucapkan itu tersebut akan biasa pula nanti di luar majelisnya. Maka kita ingin menyampaikan, cukuplah di majelis Gus Miftah saja itu pernah berlangsung. Tidak usah pula diulas di majelis-majelis lain. Walaupun terkadang dikatakan bahwa itu setelah biasa, hal itu dilakukan di tengah-tengah majelisnya. Maka kita ingin menyampaikan, tetaplah berusaha dengan perkataan yang baik. Qaulan ma'rufa, dengan perkataan ucapan-ucapan yang baik. Pilihlah bahasa-bahasa yang tepat. Pilihlah bahasa yang santun, insya Allah itu lebih cepat mengena, lebih diterima di tengah masyarakat. Falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ucapkan perkataan yang baik atau lebih baik kita dalam kondisi diam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bahasa yang disampaikan oleh Gus Ikdam dengan mengatakan netizen maha tolol itu, maka ada beberapa orang menanggapi apa yang diucapkan oleh Gus Ikdam ini dengan mengatakan ketika ada insiden ambruknya panggung dari Gus Ikdam ini di Blora, Jawa Tengah, netizen beranggapan itu adalah karena kualat, ya, karena telah membela Gus Miftah. Kemudian juga karena mengatakan netizen tolol. Nah, inilah bahasa-bahasa yang dikembalikan oleh netizen kepada Gus Ikdam. Tentunya hal ini tidaklah baik. Ketika bahasa-bahasa yang tidak elok itu kita pergunakan
di dalam majelis, maka netizen pun mempergunakan bahasa-bahasa yang tidak baik pula sebagai balasan. Tentunya ini semuanya tidak baik. Tidak baik bagi Gus Ikdam, tidak baik bagi anggota majelisnya, dan juga tidak baik bagi para netizen. Maka hal ini kita ingin menyampaikan bahwasanya ya ambruknya panggung dari Gus Ikdam dikaitkan bahwa itu adalah bagian dari kualatnya Gus Ikdam dengan apa yang dia sampaikan dengan bahasa yang tidak bagus. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ambruknya pentas pengajian Gus Ikdam sebetulnya mungkin tidak ada kaitannya dengan apa yang diucapkan oleh Gus Ikdam sebelumnya, ya. Seperti bahasa yang telah kita sampaikan tadi bahwa Gus Ikdam mengatakan bahwa netizen ini maha tolol, dan itu bukanlah dari bagian kualat. Dan memang ketika itu adalah ya kondisinya lagi hujan, sehingga tenda dari pentas Gus Ikdam ini di atas itu digenangi air. Yang namanya air tentu lama-kelamaan berisi, tentu dia akan berat. Nah, inilah penyebab dari ambruknya pentas pengajian dari Gus Ikdam, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena kualatnya Gus Ikdam. Jangan, nggak usah dikait-kaitkan dengan hal tersebut, karena ini memang pure murni karena adanya air hujan yang mengenang di atas terpal ataupun kain pentas dari Gus Ikdam sendiri. Maka itulah yang membuat pentasnya itu ambruk. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.